Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat materi kelas 9. Pada part pertama, saya akan menjelaskan cara pemfaktoran sesuai bentuk umumnya, yaitu yang pertama, bentuk umum dari AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 dan AX kuadrat kurang C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas bersama. Ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian. Jadi, pengertian dari persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya yaitu 2. Bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi pangkat tertingginya yaitu 2 yang hanya memiliki satu variabel. Dengan A ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk A, B, dan C ini bilangan real dan X itu variabelnya. Jadi untuk persamaan kuadrat ini kita akan mencari nilai X-nya atau nilai dari variabelnya. Jadi untuk mencari nilai dari variabelnya ini biasa disebut dengan mencari akar-akar. Nah, yang berikut untuk mencari atau menentukan persamaan kuadratnya ini ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga kita menggunakan rumus ABC. Nah, untuk lebih detailnya kita masuk ke contoh soal, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan dengan cara memfaktorkan. Untuk pemfaktoran, ada beberapa cara pemfaktoran sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadratnya. Kita lihat cara pemfaktoran yang pertama sesuai bentuk umumnya, AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Karena di sini C-nya tidak ada seperti bentuk umum yang pertama tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tapi di sini hanya AX kuadrat tambah BX saja sama dengan 0. Maka kita akan buat seperti ini cara pemfaktorannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini AX kuadrat. Ini BX. Dua-duanya ada variabel X. Sehingga kita bisa kasih keluar X-nya dalam kurung AX tambah B. Kenapa seperti ini? Sehingga kita bisa buat, oh di sini kalau seandainya dikali masuk X dikali AX, karena ini X kali X berarti hasilnya jadi X kuadrat. Sehingga di sini kalau X kali AX berarti X ini dikuadratkan. Oh, hasilnya seperti yang di atas ini. Begitu pula BX. Di sini tinggal B saja. Oh, berarti X dikali B hasilnya sama dengan BX. Itu cara pemfaktoran yang pertama. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu X kuadrat tambah 4X. Cara penyelesaiannya, kita perhatikan pemfaktoran yang di atas ini, X yang ini dikeluarkan. Oh, berarti di sini kita keluarkan X-nya, karena di sini ada X kuadrat dan ada 4X, berarti X-nya kita kasih keluar, sehingga di sini X, terus buat dalam kurung, karena salah satu X-nya sudah kasih keluar, berarti di sini sisa X saja ya. Nanti sebentar kalau dikalikan pasti hasilnya sama dengan X kuadrat. Ditambah X yang ini sudah dikasih keluar, berarti sisa 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa buktikan apakah hasilnya sama dengan X kuadrat atau tidak. Kita kali masuk X kali X, oh hasilnya X kuadrat. Setelah itu X dikali 4 hasilnya 4X. Kita lanjut soal nomor 1. Di sini X1 sudah dapat hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita cari cari X2-nya. Berarti kalau seperti ini kita harus, untuk bentuk ini kita harus tahu dulu, mengerti dulu mengenai operasi bentuk aljabar. Jadi ketentuan untuk operasi bentuk aljabar,
ada ruas kiri dan ruas kanan. Ini sama dengan sebagai perantara. Ruas kiri, terus ada ruas kanan. Jadi, untuk operasi bentuk aljabar, di ruas kiri itu hanya ada variabel. Sedangkan di ruas kanan yaitu konstanta. Dan aturan mainnya kalau Mrik pindah ruas berarti tandanya berubah. Sehingga di sini kita harus tahu dulu ruas kiri hanya ada variabel yaitu berarti X saja. Di ruas kanan konstanta. Di sini konstanta angka berapa di sini? Angka 4. Ini 0 sudah ada di ruas kanan berarti tetap. Di sini tetap 0. Ruas kanan itu harus angka konstanta berarti angka 4 di sini. Terus karena 4 ini positif, dia pindah ruas berarti jadinya negatif. Sehingga X sama dengan 0 dikurangi 4 hasilnya min 4. Jadi X2 nya kita sudah dapat. X1 hasilnya 0 dan X2 hasilnya min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah, kita mulai dari angka yang paling terkecil yaitu min 4. Min 4, dengan 0. Soal yang kedua, 5x kuadrat tambah 20x sama dengan 0. Maka kita rubah sesuai bentuk umum. Di atas menjadi x-nya ini kita kasih keluar. Ya, berarti sisa, karena x-nya sudah dikeluarkan, sisa 5x tambah 20x-nya sudah dikeluarkan, sisa 20 sama dengan 0. Sehingga kalau dikali masuk pasti hasilnya sama dengan x dikali 5x berarti x-nya kuadrat, berarti 5x kuadrat tambah 20 dikali x atau x dikali 20 hasilnya 20x. Setelah itu kita cari akar-akarnya atau nilai dari x1 dan x2. x1 kita ambil yang bagian luar, x ini sama dengan 0 yang ini. Dan x2 nya kita ambil yang bagian di dalam kurung, sehingga 5x tambah 20 sama dengan 0. Dari sini x1 sudah dapat yaitu x 0 ya. x1 sama dengan 0. Kita cari lagi x2 nya, berarti kita pindah ruas. Di sini 5x tetap di depan, yang pindah itu angka 20. Kalau dia pindah berarti tandanya berubah menjadi min 20. Saya ulangi, 5x sama dengan 0 dikurangi 20. Sehingga 5x sama dengan min 20. X sama dengan min 20 ini dibagi dengan 5. Hasilnya sama dengan min 4. Sehingga x1 nya 0 dan x2 nya sama dengan min 4. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya kita mulai dari angka yang paling terkecil yaitu min 4,0. Yang berikut soal nomor 3. 2x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Berarti cara kerjanya kita kasih keluar x-nya. X dalam kurung. Di sini 2x kuadrat, x-nya sudah, salah satu x-nya sudah dikeluarkan, sisa 2x. Tambah ini x sudah dikeluarkan, sisa 6 sama dengan 0. Kita cari x1 x2 nya, berarti x1 sudah dapat hasilnya sama dengan 0. Dan x2 nya ambil yang di dalam kurung, berarti 2x tambah 6 sama dengan 0. Kita buat sesuai ketentuan tadi. Di bagian kiri hanya ada variabel x, berarti 2x. Di bagian kanan yang konstanta. Konstanta itu berarti angka yang tidak ada variabel. Di sini bagian kanan sudah ada 0, tinggal kita pindahkan angka 6. 6 pindah, di sini positif jadi negatif di sini. Sehingga 2x sama dengan 0 kurang 6 hasilnya min 6. Kita cari nilai x-nya. X sama dengan min 6 yang di atas ini dibagi dengan 2 yang ini. Sehingga x sama dengan min berapa? Oke, benar sekali, min 3. Ini x1, yang ini x2. Jadi HP-nya sama dengan, atau himpunan penyelesaiannya sama dengan
cari angka yang paling terkecil, min 3,0. Kita lanjut pemfaktoran yang kedua. Bentuk umumnya ax kuadrat kurang c sama dengan 0. Di sini b-nya tidak ada, hanya ax kuadrat sama c ya. Di sini kurang, maka hasilnya itu sama dengan, kalau dijabarkan hasilnya yaitu akar dari ax kuadrat tambah akar c yang ini dikali dengan ax kuadrat kurang akar c. Jadi tambah sama kurang ya. Sehingga kita masuk ke contoh soal yang pertama. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita jabarkan sesuai dengan yang di atas ini, maka hasilnya sama dengan ax kuadrat menjadi akar ax kuadrat. Berarti di sini x kuadrat menjadi akar x kuadrat. Terus tambah akar c. Berarti c di sini 4. Berarti tambah akar 4. Buka kurung, sama seperti yang tadi, akar x kuadrat tinggal kurang, di sini tambah, yang ini kurang akar 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa selesaikan akar x kuadrat itu hasilnya sama dengan berapa? Iya, jadi hasilnya sama dengan x. Akar x kuadrat hasilnya x ya. Tambah akar 4 itu berapa? 2 ya. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Di sini x kali x hasilnya x kuadrat. Terus buka kurung lagi, sama x kuadrat itu diakarkan hasilnya sama dengan x kurang akar 4, berarti hasilnya 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari akar-akarnya atau nilai x1 dan x2. Kita ambil yang bagian depan ini x1 dan bagian yang kedua ini x2. Ini di sini kita tulis dulu x tambah 2, langsung di sini sama dengan 0. Dan x yang kedua, yang ini x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan, kita pindah ruas, x tetap di depan, yang pindah konstanta, berarti 0 ini tetap, 2 ini kita harus pindah ke ruas kanan. Kalau pindah berarti tandanya berubah. Di sini tambah 2, berarti di sini kurang 2. Sehingga x sama dengan 0 kurang 2, hasilnya min 2. Yang ini x1. Jadi x1 sudah dapat hasilnya. Sekarang kita cari x2. Sama seperti yang tadi, x di depan pindah ruas, 0, 2-nya pindah sebelah kanan, jadi apa? Ya, betul sekali, tambah ya. Sehingga x sama dengan 0 tambah 2, 2. Ini x 2-nya ya. Jadi HP-nya, HP atau himpunan penyelesaiannya, nilai yang paling terkecil yaitu min 2 dan 2. HP-nya min 2,2. Soal yang berikut, 16x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kita kerja sesuai dengan ketentuan yang tadi, menjadi akar, ambil angka yang pertama 16x kuadrat, terus tambah akar yang ini 25, kita buat dalam kurung. Setelah itu yang kedua sama macam yang tadi, akar 16x kuadrat, di sini tambah, di sini jadi kurang akar 25 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita selesaikan, akar dari 16 itu berapa? Ya, betul sekali, akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Terus x kuadrat, akar dari x kuadrat hasilnya x. Tambah akar 25 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 5. Buat dalam kurung. Terus yang berikutnya ini sama, akar 16 hasilnya 4, x kuadrat hasilnya x kurang akar 25 hasilnya 5 sama dengan 0. Kita cari x1 dan x2. x1 ambil yang pertama, berarti 4x tambah 5 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita pindah ruas, bagian depan cukup yang ada variabel, berarti 4x. 5 ini pindah di ruas kanan, berarti 0. Dia pindah menjadi kurang 5. Di sini tambah ya.
menjadi kurang 5. Sehingga 4x sama dengan min 5. Kita cari nilai x-nya. X sama dengan min 5 dibagi dengan 4. Atau x satunya sama dengan min 5 per 4. Yang berikut x2. X2 yaitu 4x kurang 5 sama dengan 0. Kita pindah ruas. Depan tetap yang ada variabel. Kita pindah min 5. Min 5 pindah dari ruas kanan menjadi positif 5. Sehingga 4x sama dengan 0 tambah 5. Ya, 0 tambah 5 hasilnya 5. Sehingga x sama dengan 5 per 4. Yang ini x2. Maka HP-nya cari nilai yang paling terkecil yaitu min 5 per 4, 5 per 4. Adik-adik bisa paham ya? Nah, sekarang latihan soal untuk adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakannya. Selamat mencoba.